Tidak semua yang terdengar indah itu benar. Tidak semua yang viral itu adalah dalil. Karena keselamatan agama itu lahir dari ilmu, bukan dari prasangka, bukan dari akal. Simak tanya jawab tentang pokok dan prinsip dalam agama Islam spesial Ramadan bersama Ustadz Ansori STHIMA Hafizahullah Ta'ala. Saat muncul pertanyaan, kebenaran harus dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Spirit, arah kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar Radio An-Nasiha 88,2 FM Sakinah dengan Sunnah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Irsyadul Anam ila usuli wa muhimmati dinil Islam. Bimbingan-bimbingan kepada umat agar sampai kepada pokok-pokok dan perkara-perkara penting di dalam agama Islam. Yang mana kitab ini berisi soal jawab terkait dengan akidah dan sebagian dari ibadah. Kitab ini ditulis oleh Syekh Dr. Umar bin Abdurrahman bin Umar Hafizahullahu Ta'ala. Dan alhamdulillah di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari beberapa perkara terkait dengan tauhid. Antaranya makna tauhid, pembagian tauhid, urgensi tauhid, dan juga terkait dengan keutamaan tauhid. Dan alhamdulillah, pembahasan terakhir kita sudah membahas terkait dengan keutamaan tauhid. Pertanyaan yang ke-20, ma fadailut tauhid? Apa keutamaan tauhid? Lalu beliau menyebutkan jawabannya, yaitu ismatud dami wal mal, wa tafrijul kurubat, wa takfirud dhunubi was sayyiat, wal amnu at-tammu fil hayati wa ba'dal mamat, wan najatu minan nar, wa dukhulu al jannat. Di sini ada beberapa keutamaan tauhid yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Yang pertama, orang yang bertauhid maka akan terjaga darah dan hartanya. Tidak boleh diperangi, apalagi dibunuh. Kemudian yang kedua adalah watafriju al-kurubat. Akan dilapangkan dari berbagai kesulitan. Dihilangkan berbagai kesulitan di dunia, di alam barzah, dan juga di negeri akhirat. Yang ketiga, wa takfirud dzunubi was sayyi'at, adalah penghapusan dosa-dosa dan kesalahan. Yang keempat, wal amnut tamu fil hayati wa ba'dal mamat, keamanan yang sempurna dalam kehidupan ini dan juga setelah kematian. Orang yang mentauhidkan Allah, dia akan diberi keamanan di dunia.
dan juga diberi keamanan setelah dia meninggal. Kemudian yang berikutnya wan najatu minan nar. Keselamatan dari api neraka. Kita sudah sebutkan bahwasanya keselamatan dari api neraka bagi orang yang bertauhid itu ada dua bentuknya. Pertama, selamat sehingga tidak kekal di dalam neraka. Dan yang kedua, selamat sehingga sama sekali tidak dimasukkan ke dalam neraka, tidak tersentuh oleh api neraka. Dan ini nikmat yang sangat besar yang didapatkan oleh orang yang bertauhid. Jadi yang pertama adalah keselamatan sehingga tidak kekal. Ya, kalau toh dia dimasukkan ke dalam neraka disebabkan karena dosa-dosanya. Dan keselamatan sehingga dia tidak tersentuh sedikit pun dari api neraka. Wadkhulul jannata. Dan yang terakhir dari keutamaan tauhid yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala adalah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mentauhidkan Allah pasti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan ini alhamdulillah sudah kita sebutkan dalil-dalil terkait dengan hal tersebut. Kemudian selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang ke-21. Kata beliau, ma ma'na syirki al-akbar? Wadhkur amthilatan alaihi. Apa makna syirik besar? Dan sebutkan beberapa contoh di antaranya. Nah, dari sini dapat diketahui bahwasanya syirik itu secara umum terbagi dua. Ada syirik akbar, syirik besar, dan ada syirik asgar atau syirik kecil. Dan ini akan disebutkan definisinya oleh penulis hafizahullah ta'ala. Jadi apa makna syirik akbar? Dan apa contoh-contohnya? Kata beliau hafizahullah, jawabannya asyirkul akbar huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillahi ta'ala. Syirik akbar adalah memalingkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna syirik akbar, yaitu memalingkan salah satu dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa saja? Ibadah apa saja yang dipalingkan, yang diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah syirik akbar. Itu adalah syirik akbar. Wa min amthilatihi, kemudian di antara contohnya atau sebelumnya ada definisi yang juga sangat indah disebutkan oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan hafizahullah tentang makna syirik, yaitu taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan seorang menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara yang merupakan kekhususan Allah, seperti mencipta, menghidupkan, mematikan, ibadah, dia samakan selain Allah dengan Allah pada perkara kekhususannya, maka itu adalah syirik. Dan syiriknya adalah syirik akbar. Syirik akbar. Nah, kemudian kata beliau, hafizahullah, wa min amthilati, di antara contohnya, dari contoh syirik besar adalah al-istighatsatu bil mauta wal ghaibin wadh-dhabhu lil jinni wasyayatin. Di antara contoh syirik besar adalah al-istighatsatu bil mauta wal ghaibin. Istighatsah,
minta pertolongan kepada orang-orang yang sudah meninggal atau kepada orang-orang yang gaib, orang-orang yang tidak ada. Ya, istighatsah. Dan istighatsah itu artinya meminta pertolongan di kala genting. Iya. Beda dengan isti'anah. Kalau isti'anah itu minta pertolongan. Dan tentunya seorang muslim dan muslimah itu selalu mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau istighatsah ini dalam kondisi tertentu, dalam kondisi genting. Jadi orang yang beristighatsah kepada orang yang sudah meninggal, siapapun dia, apakah itu kepada para nabi, para rasul, para wali, ya, orang-orang saleh, orang-orang fajir, dimintai pertolongan, padahal dia sudah meninggal, maka itu termasuk syirik besar. Wal ghaibin, demikian juga meminta pertolongan kepada orang yang gaib, orang yang tidak ada. Ya, orangnya jauh, tidak mendengarkan suara, tidak mendengarkan panggilan. Ya, lalu dimintai pertolongan, ini adalah hal yang tidak dibolehkan. Beda halnya kalau misalnya ya dia ada di depan kita, masih hidup, dia mampu. Atau misalnya kalau di masa sekarang, ya walaupun misalnya dia jauh, tidak ada, tapi bisa ditelepon. Ya, ditelepon. Kemudian kita minta tolong untuk membelikan sesuatu. Ya, maka ini adalah hal yang tidak ada masalah. Selama perkara itu adalah perkara yang memang dia mampu untuk melakukannya. Dia mampu untuk melakukannya. Tapi kalau kita mintai pertolongan pada perkara-perkara yang dia tidak mampu untuk melakukannya, ya, apalagi terkait dengan kekhususan Allah, maka ini tidak dibolehkan. Maka ini diantara contoh syirik besar. Al-istighatsatu bil mauta wal ghaibin. Minta pertolongan di kala genting kepada orang yang sudah meninggal. Demikian juga orang yang gaib. Contoh yang lain kata beliau, wadzabhu lil jinni wasyayatin. Menyembelih untuk jin dan para syaitan. Ini juga termasuk ya, kesyirikan. Menyembelih untuk jin. Termasuk juga menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih untuk dipersembahkan kepada ya penghuni jembatan misalnya, penghuni sungai, ya, dipersembahkan ke laut, persembahkan ke pohon-pohon, bebatuan. Maka semua ini adalah bentuk kesyirikan. Dan itu adalah syiriknya syirik besar, yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Karena itu hendaknya seorang berhati-hati dan menjauhi perkara tersebut. Siapa yang melakukan syirik besar dan dia meninggal di atas perkara tersebut, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kepada Allah. Dosanya tidak akan diampuni. Demikian juga ya, kekal di dalam neraka, wal iyadu billah. Kekal di dalam neraka kalau dia meninggal di atas kesyirikannya. Adapun kalau dia bertaubat kepada Allah dengan memperbaiki taubatnya, ikhlas karena Allah sesuai dengan syarat-syarat taubat, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni seluruh dosa, termasuk dosa kesyirikan. Kalau seorang ya betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ke-22, kata beliau, ma mafasidus syirk? Ma mafasidus syirkil akbar? Apa saja kerusakan-kerusakan syirik besar? Artinya apa saja bahaya dari syirik besar?
Ya, sebagaimana pembahasan tauhid yang telah berlalu disebutkan apa itu tauhid. Kemudian disebutkan juga keutamaannya supaya seorang itu semakin termotivasi untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Maka demikian juga dalam masalah syirik. Disebutkan definisinya dan disebutkan bahayanya. Disebutkan bahayanya. Kenapa disebutkan bahayanya? Supaya seorang menjauhinya. Araftu syarra la lisyarr, walakin litawaqih. Wa man lam ya'rifi syarra minal khair waqa'a fi. Saya mengetahui keburukan bukan untuk menjadi orang yang buruk, tapi untuk menjauhinya. Siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka dia akan jatuh ke dalamnya. Dan dia tidak sadar. Maka kita mengetahui tauhid. Apa itu tauhid? Demikian juga kita mengetahui keutamaannya. Supaya kita mentauhidkan Allah dan juga semakin termotivasi untuk mentauhidkan Allah. Nah, sebaliknya kita juga harus mengetahui apa itu syirik. Dan kita juga mengetahui apa bahaya dari syirik supaya kita menjauhinya. Menjauhinya. Maka ini perkara ya disebut dengan targhib dan tarhib. Dan itulah metodologi yang ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu disebutkan perintah, keutamaannya. Ya, supaya seorang mengerjakannya. Dan termotivasi untuk mengerjakannya. Demikian juga disebutkan ancaman-ancaman. Dan bahaya-bahayanya. Supaya seorang menjauhinya. Itulah targhib dan tarhib. Nah, kata beliau, hafizahullah ta'ala, ma mafasidu syirkil akbar. Apa kerusakan dari syirik besar? Jawabannya, asyirkul akbaru huwa a'zamud dzambi was-sayyi'at. Asyirkul akbaru huwa a'zamud dzunubi was-sayyi'at. Wa akbarul kabairi wal mubiqat. Wa yuhbitu jami'al a'mali wal ibadat. Wa man mata 'alaihi fa haramun 'alaihil jannah wa huwa khalidun finnar. Sallallahu assalamata wal afiyah. Ini bahaya yang sangat besar bagi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau asyirkul akbar. Syirik besar itu dari bahayanya huwa a'zamud dzunubi was-sayyi'at. Dia adalah dosa yang paling besar. Keburukan yang paling besar. Keburukan yang paling besar. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Dan itu diwasiatkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Maka ini bahaya yang pertama. Dia adalah dosa yang paling besar. Yang kedua, wa akbarul kabair wal mubiqat. Ya. Dia adalah dosa dan hal yang membawa kepada kebinasaan yang paling besar. Ya. Dia adalah dosa besar dan hal yang membinasakan. Nabi SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Walaupun ya penyebutan 7 ini bukan pembatasan. Ya, bukan pembatasan. Karena ada hal-hal yang lain. Perkara-perkara yang membinasakan itu tidak disebutkan dalam hadis tersebut. Nah, ya Nabi SAW menyebutkan jauhi 7 perkara yang membinasakan. Maka Nabi SAW ditanya, apa saja 7 perkara yang membinasakan itu wahai Rasulullah? Beliau menyebutkan salah satunya adalah asyirku billah. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga pernah ditanya, ayyu dzambi a'zam. Dosa apa yang paling besar? Dosa apa yang paling besar? Maka beliau menyebutkan beberapa dosa yang paling besar. Di antaranya adalah
an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Allah yang memberikan rezeki kepadamu. Allah yang menghidupkan engkau, tapi engkau jadikan tandingan. Engkau jadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah dosa yang paling besar. Kemudian wa yuhbitu jami'al a'mal wal ibadat. Ini perkara yang sangat mengerikan. Ya, dari kesyirikan. Bahwasanya kesyirikan itu akan menghapuskan seluruh amalan dan seluruh ibadah. Salat seseorang akan terhapus. Pahalanya akan terhapus. Puasanya, walaupun dia berpuasa di bulan Ramadan, walaupun dia mengeluarkan zakat, walaupun dia gemar bersedekah, tapi kalau dia melakukan kesyirikan dan syiriknya adalah syirik akbar, semuanya akan terhapus. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ini ayat Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan setelah memuji beberapa nabi dan rasulnya. Lalu Allah menyebutkan bahwasanya seandainya mereka menyekutukan Allah, maka amalan-amalan mereka itu akan terhapus. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan ya, di dalam Al-Quran tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Dan telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan orang-orang sebelummu, para nabi dan rasul. Apabila engkau menyekutukan Allah, maka seluruh amalanmu akan terhapus. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan para nabi dan rasul tentang bahaya kesyirikan. Ya, bahwasanya amalan-amalan mereka akan terhapus. Apalagi kita. Apalagi kita. Yang mana para nabi dan rasul ini tidak mungkin melakukan kesyirikan. Tapi ternyata mereka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahaya yang sangat besar. Karena itu tidak boleh seorang merasa aman. Tidak boleh seorang merasa aman bahwasanya dirinya tidak akan jatuh kepada kesyirikan. Tidak. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, beliau adalah bapaknya para nabi dan rasul. Beliau adalah orang yang menghancurkan berhala. Beliau adalah orang yang mendakwakan tauhid, tapi beliau khawatir. Ya. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman, itu kota Mekah. Dan jauhkan diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Subhanallah. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dia khawatir akan kesyirikan. Karena itu akan menghapuskan seluruh amalan. Kemudian ya, bahaya yang berikutnya, wa man mata alaihi fa haramun alaihi jannah. Wa man mata alaihi fa haramun alaihi jannah. Dan siapa yang meninggal di atas kesyirikan, maka haram baginya surga. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan baginya surga. Sementara di akhirat itu cuma 2 tempat. Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan baginya surga. Jadi kalau Allah haramkan surga, wa ma'wahumun nar, tempat kembalinya adalah neraka Allah. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak ada ya penolong bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang sangat berbahaya. Ya. Demikian juga bahaya yang terakhir yang disebutkan oleh penulis, hafizahullah. Walaupun apa yang disebutkan oleh penulis di sini bukan batasan. Banyak bahaya yang lain dari bahaya-bahaya kesyirikan. Kata beliau, wa huwa khalidun finnar. Pelakunya kekal di dalam neraka.
Jadi kalau dia tidak bertobat kepada Allah, meninggal di atas kesyirikan besarnya, maka dia kekal di dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin ya fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, demikian juga orang-orang musyrik, mereka itu berada di dalam neraka, kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya. Maka ini bahaya yang sangat besar dari bahaya-bahaya kesyirikan. Di sini disebutkan beberapa bahaya. Pertama adalah dosa dan kesalahan yang paling agung, yang paling besar. Ya, perkara yang membinasakan, yang paling besar dari perkara-perkara yang membinasakan. Demikian juga yang ketiga, menghapuskan amalan-amalan dan ibadah. Yang keempat, siapa yang meninggal di atasnya, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya surga. Dan yang kelima, ya, dia kekal di dalam neraka kalau dia meninggal di atas kesyirikannya. Kemudian, ya, pertanyaan yang ke-23, dan ini mungkin pertanyaan yang terakhir yang bisa kita sebutkan. Kata beliau, ma asbabul wuqu'i fi syirkil akbar. Apa saja sebab-sebab sehingga seorang itu terjatuh pada syirik besar? Ini juga perkara yang sangat penting supaya kita menjauhi sebab-sebabnya. Jawabannya, kata beliau, al-jahlu bihaqiqati tauhid rabbil alamin wal ghulu fis salihin wattiba'ul hawa wattaqlidul a'ma. Ini beliau sebutkan 4 sebab. Dari sebab sehingga seorang itu terjatuh pada syirik besar. Pertama, al-jahl. Kebodohan. Ketidaktahuan terkait dengan hakikat tauhid. Jadi dia tidak tahu tentang tauhid. Tidak tahu apa itu tauhid. Tidak tahu apa itu keutamaan tauhid. Sehingga dia jatuh pada perkara kesyirikan. Iya. Karena itu sekali lagi hendaknya seorang muslim dan muslimah itu selalu mempelajari agamanya. Apalagi perkara yang paling wajib, yaitu tauhid. Demikian juga yang lainnya, salat, puasa, zakat, ya, haji. Ini semua adalah perkara yang wajib bagi seorang muslim dan muslimah untuk dia pelajari. Ya, terkait dengan puasa misalnya. Agar puasanya sempurna, agar puasanya ya berkualitas, dia pelajari tentang hukum-hukum puasa. Ya. Ini perkara yang pertama yang menyebabkan seorang jatuh pada kesyirikan. Itu dia tidak mengetahui hakikat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Yang kedua, wal ghulu fis salihin. Bersikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Ya, berlebih-lebihan kepada orang saleh, apakah itu para nabi, para rasul, ya, para wali, ya, para syekh. Ya, berlebih-lebihan. Padahal Nabi SAW ingatkan. Nabi SAW bersabda, iyyakum wal ghulu fid din. Hati-hati kalian terhadap perkara gulu atau berlebih-lebihan di dalam masalah agama. Karena perkara ini, sifat gulu ini yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Karena itu ada 2 perkara yang membinasakan. Yang menyebabkan seorang itu jatuh pada perkara yang berbahaya, yaitu gulu, bersikap ekstrim, dan yang kedua al-jafa, yaitu meremehkan. Meremehkan. Nabi SAW ingatkan, la tatruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian melebih-lebihkan aku, jangan kalian mengkultuskan aku sebagaimana Isa ibn Maryam dikultuskan oleh orang-orang Nasara. Sungguhnya saya adalah hamba. Maka katakan hamba Allah dan Rasulnya. Beliau adalah hamba Allah sehingga tidak boleh diibadahi. Dan beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak boleh diremehkan. Maka seorang muslim itu bersikap pertengahan. Bersikap pertengahan. Dan itu jalan keselamatan. Dalam segala hal. Dalam masalah infak saja kita diperintah untuk pertengahan.
Tidak boleh terlalu boros, tapi tidak boleh juga pelit. Tidak boleh pelit. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Itu orang-orang yang apabila berinfak, dia tidak terlalu berlebihan, tidak boros, tapi tidak juga pelit. Wa kana baina dzalika qawama, tapi selalu pertengahan di antara dua sifat tersebut. Maka demikian juga kenapa seorang itu jatuh pada perkara kesyirikan, itu disebabkan salah satunya adalah sikap ekstrim terhadap orang-orang saleh. Kemudian yang ketiga adalah wattiba'ul hawa. Memperturutkan hawa nafsu. Ya. Tidak mengikuti dalil, tidak mengikuti syariat. Yang dia ikuti adalah hawa nafsunya. Dan yang keempat, wattaqlidul a'ma, yaitu membeok. Ya, taklid buta. Mengikuti sesuatu yang tidak memiliki dalil. Ya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kalau dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengatakan, tidak. Kami mengikuti apa yang telah diberikan oleh bapak-bapak kami. Taklid. Mengikuti apa yang tidak memiliki dalil. Maka ini beberapa perkara yang menjadi sebab sehingga seorang itu jatuh pada perbuatan syirik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan kita dari berbagai kesyirikan, dan dengan sebab kesyirikan itu akan menjadikan seorang kekal di dalam neraka wal-iyadu billah. Semoga ada manfaatnya. Yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah, maka itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari syaitan. Karena itu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang samar menjadi jelas, yang keliru diluruskan, dan yang benar diteguhkan. Demikianlah tanya jawab tentang pokok dan prinsip dalam agama Islam spesial Ramadan bersama Ustadz Ansori STHIMA Hafizahullah Ta'ala. Untuk terjemahan kitab ringkasan tanya jawab, dapatkan di marketplace kesayangan Anda di Lapak Santri atau melalui WA di 0811 460 3600. Agama ini dibangun di atas usul yang kokoh, bukan asumsi, bukan pula perasaan. Spirit, arah kehidupan.